Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk. Ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja ke tangan. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar buya, doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertasnya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka. Lunak. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Difitnah. Bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur. Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya mu'alaf, mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur bersama apa? Maaf. Tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf. Saya maafkan dia Pak Ustaz, tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, kurang awak bana dari Maninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal, sholat aja di kamar masing-masing. Oh bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini Amak-ang kurang aja, Apa-ang kurang aja, Datuk Ninik-ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan, Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia
untuk menyambut Paus Paulus. Tak mau. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alamsyah Prawira Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan dia lunak.